Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jahara Trilanita Sultoni. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi kas dan laporan arus kas. Baik, di sini ada menurut Govinda Rajanvi tahun 1980, akuntansi arus kas atau cash flow accounting merupakan salah satu sistem yang lebih objektif dan mudah dimengerti. Laporan ini mencoba menyatakan fakta dalam indikator akuntansi keuangan tanpa harus ada taksiran atau pertimbangan subjektif dari akuntan pada suatu periode. Kemudian, istilah-istilah yang digunakan dalam laporan itu juga lebih dikenal non-akuntan. Arus kas adalah suatu hal yang dipakai dalam setiap kegiatan ekonomi. Laporan arus kas adalah metode yang lengkap dan penggunaannya terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Akuntansi kas. Akuntansi kas adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat pendapatan ketika uang tunai diterima dan mengakui beban ketika uang dikeluarkan. Beban mengakui akuntansi aktual dan di mana pendapatan diakui dan untuk dicatat saat memperoleh dan pengeluaran diakui saat diterjadi, terlepas kapan uang tunai dikumpul atau dibayar. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagaimana dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk atau keluar kas perusahaan. Informasi dari laporan arus kas ini penyediaan dan klasifikasi menurut aktivitas, operasi, investasi, dan pembiayaan. Syarat suatu elemen yang dapat disertakan dengan kas adalah berikut: nomor 1, dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran khususnya di lingkungan usaha. 2, dapat disetorkan ke bank sebagai rekening giro dan dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas sebagai berikut: yang pertama, piutang wesel; yang kedua, persediaan perangko dan materai; yang ketiga, cek mundur; yang keempat, cek kosong dari pihak kerja; yang kelima, deposito berjangka; yang keenam, rekening giro pada bank di luar negeri yang dibatasi penggunaannya; yang ketujuh, dana yang digunakan untuk tujuan sinking fund dan redemption fund. Selanjutnya itu ada beberapa keuntungan cash flow accounting dibandingkan dengan konvensional accounting. Yang pertama yaitu dapat memberikan kerangka kerja untuk menghubungkan prestasi masa lalu, saat sekarang, dan saat masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menurut kacamata investor, proyeksi arus kas akan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar dan menggambarkan perencanaan kebijakan keuangannya. Dan yang terakhir yaitu akuntansi arus kas dapat digunakan untuk memperbaiki gap antara bagaimana investasi dilakukan yang biasanya dengan dasar kas dengan bagaimana suatu investasi dinilai. Tentang tujuan laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas ini memberikan sebuah informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada perusahaan yang lain pada suatu saat pada suatu periode tertentu. Kemudian laporan ini akan membantu para investor, kreditor, dan pemasok lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan dan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang. Lalu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar dividen dan keperluan-keperluan lainnya pada kegiatan eksternal. Lalu untuk menilai alasan-alasan bagaimana perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang terakhir akan menilai pengaruh investasi baik kas maupun non-kas dan Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan arus kas. Laporan arus kas berbeda dengan neraca dan laporan laba rugi karena tidak dibuat dari neraca saldo. Setelah penyesuaian, informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan arus kas biasanya diperoleh dari sumber-sumber. Di sini sumber-sumbernya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada neraca komparatif yang memberikan informasi tentang perubahan tipe utang dan simpanan anggota selama periode tertentu. Dan yang kedua ada laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih dan komponennya serta pembayaran dividen selama suatu periode. Dan yang ketiga ada informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening ke rekening neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Selanjutnya ada pengelompokan dalam laporan arus kas, yaitu ada aktivitas operasi perusahaan, ada arus kas dari aktivitas investasi, terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Terus selanjutnya aktivitas operasi perusahaan, yaitu kegiatan yang termasuk dalam kelompok. Ini adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan perusahaan, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Seluruh transaksi dan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan
investasi atau pembiayaan. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas yang termasuk dalam arus kas kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, antara lain menerima dan menagih pinjaman, utang, surat berharga atau modal, aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Berapa kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut. Meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang Isi dan bentuk laporan arus kas. Ada dua bentuk dalam menyajikan laporan arus kas, yaitu sebagai berikut. Metode langsung atau direct method. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Selanjutnya ada metode tidak langsung atau indirect method. Dalam metode ini net income disesuaikan atau reconcile dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang belum direalisasi dari arus kas masuk dan keluar, yaitu dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan deferral income, arus kas masuk dan keluar yang accrued seperti piutang dan utang. Lalu pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi, dan penjualan aktiva tetap dan dari operasi yang dihentikan atau yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Lalu yang terakhir adalah laba rugi, pembatalan utang atau juga disebut dengan transaksi pembiayaan. Setelah mengetahui tentang arus kas metode tidak langsung, di sini ada bentuk penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk laporan arus kas terdapat perbedaan antara direct method maupun indirect method atau disebut metode langsung maupun tidak langsung. Perbedaan ke-1 yaitu dari kedua metode ini hanya pada bagian aktivitas operasi perusahaan yang bersangkutan, investasi, dan aktivitas dari pendanaan. Yang perbedaan kedua yaitu pada metode arus kas tidak langsung, perhitungan ini dimulai dari bawah ke atas pada laporan laba rugi atau dimulai dari pendapatan bersih. Lalu pada perbedaan ketiga, pada metode langsung, akun-akun seperti beban penyusutan, beban depresi, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, dan utang dikeluarkan dari komponen aktivitas operasi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.